Hamdan salatan wa ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati penanggung jawab kajian pagi keislaman, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Al-Mukarram wal Muhtaram narasumber kita, Bapak Ade Suryadi LC, serta Bapak Ibu pemirsa kajian pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, kita bisa berkumpul dan bertemu kembali di room Zoom dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sebelum kita memulai acara kajian pagi pada hari ini, terlebih dahulu kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kajian pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami pagi hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Kita sapa dulu beliaunya, Bapak Ade Suryadi. Assalamualaikum Bapak Ade. Mohon maaf Pak Ade, speakernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Syarifah. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ade? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu sekeluarga semua sehat juga. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon izin Pak Ade, saya akan menyampaikan CV jenengan pada pagi hari ini sebelum acara jenengan memaparkan materinya. Beliau adalah Ade Suryadi LC, tempat dan tanggal lahir Garut, 8 Februari 1987. Masih sangat muda sekali beliaunya. Alamat Desa Dayah Manggung 0403 Cilawu, Garut, Jawa Barat. Mohon maaf, mungkin logat Sundanya saya kurang. Nomor telepon 089 539 521 0866. Email adialabkari@gmail.com. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai guru di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Adapun pendidikan beliau selama ini beliau tempuh di MI Muhammadiyah Dayah Manggung Cilawu, MTS Darul Arkom Garut. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan MA-nya di Darul Arkom Garut, serta S1 beliau tempuh di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Subhanallah, mudah-mudahan anak saya nanti bisa mengikuti jejaknya. Adapun karya-karya beliau sangat luar biasa sekali. Kadang saya iri dengan jenengan Bapak Adi, banyak sekali beliau tulisan-tulisannya, ada sekitar 17 karya, tetapi saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Salah satunya yang saya sebutkan di terakhir aja tentang konten kreator, 54 video pembelajaran Qawaid, penerbit Cahaya Baharu 2021. Ini sepertinya saya harus punya bukunya ini. Baik, sepertinya kajian pagi ini benar-benar sangat luar biasa. Karena apa? Kita harus bisa betul-betul memanfaatkan waktu kita. Bagaimana kita
bisa membagi kegiatan kita sehingga waktu untuk ibadah, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk bekerja bisa seimbang dan benar-benar tujuan waktu yang kita pakai hari ini adalah dan waktu-waktu ke depan untuk selalu mencapai ridha Allah. Mungkin begitu materi kita yang akan disampaikan. Dan sepertinya PPT-nya sekarang luar biasa, semua bertuliskan bahasa Arab. Selebihnya secara mendalam kita akan kumpas lebih mendalam lagi oleh narasumber kita pagi hari ini. Kepada Ustadz Ade kami persilahkan. Terima kasih Ibu Syarifatul Laili, moderator hebat kita atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf dulu Ustadz. Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum Mungkin waktu nanti warahmatullahi sampai jam 6 ya Ustadz. Gimana Ustadz, Ibu? mungkin Ya. nanti waktu saya berarti sampai jam 6 karena setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima Terima kasih. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi yang insya Allah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tazkiratan liulil 'intibar wa tabsiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-ayat, sadaqallahul azim. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MP. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama RI, Dr. Muhammad Zain, MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Ainur Rafiq, MAG. Beserta Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kelancaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kelihatannya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa terus-menerus melaksanakan aktivitas amalan-amalan soleh secara bersamaan semacam ini. Inilah nikmat waktu yang begitu besar, nikmat kesempatan kepada kita yang Allah berikan, tentunya kita harus syukuri, tentunya kita harus optimalkan. Pada kesempatan kali ini juga sebenarnya saya merasa mohon maaf ya karena bisa bergabung lagi. Jujur saja saya sebenarnya bergabung dengan Pak Seprion diamanahi di Bahasa Internasional. Di sini juga ada Ibu Herminingsi. Ya mohon maaf kepada semua. Akhir-akhir ini karena kesibukan mungkin di pesantren tidak bisa banyak aktif ya di PJ-nya masing-masing. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini sedikitnya bisa berbagi, berkontribusi. Apa yang disebutkan Ibu siapa tadi, Ibu Syarifatul, saat ini sedang sibuk dengan tim menyelesaikan proyek video pembelajaran bahasa, dan ini memang harus selesai amanatnya dari Kemenag juga. Mudah-mudahan di akhir Desember atau bulan Januari awal
ya, bisa launching. Jadi mudah-mudahan kepada Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan GTK Madrasah ini, terutama di di bagian bahasa internasional, saya belum bisa betul-betul aktif seperti halnya Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Seprion, ada Ibu Nenglani, Bu Arni, dan yang lainnya, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, tema yang kebetulan ingin saya angkat adalah yang berkaitan dengan waktu. Mohon izin share screen. Kenapa saya ingin membahas tema ini? Ya. Karena kita sedang berada di bulan Desember, ya, itu maaf salah, harusnya bulan Desember 2021, Januari 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak terasa yang namanya waktu terus berputar, diputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik berpindah ke menit, menit berpindah ke jam, kemudian ke hari, hari berpindah ke minggu, ke bulan, kemudian ke tahun. Tidak terasa ya sekarang bulan Desember di penghujung tahun 2021, hanya tinggal beberapa hari, tinggal 1 bulan kurang lagi, kita sudah masuk ke bulan Januari 2022. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah yang namanya waktu itu Allah putarkan, ya, Allah gulirkan di antara manusia. Jadi kita betul-betul tidak akan merasakan betapa yang namanya waktu itu sangat singkat sekali. Jadi kenapa waktu dianggap singkat? Kalau sesuatu yang sudah kita rasakan, sudah kita lalui, itu sangat tidak terasa sekali. Bagi Bapak, Ibu yang sudah mungkin purna bakti, tidak terasa sudah pensiun lagi. Yang sudah punya cucu, tidak terasa sudah punya cucu lagi. Yang belum menikah, kemudian menikah, tidak terasa sudah menikah lagi. Tidak terasa sudah, dan segala macam. Jadi kalau sudah dilalui, yang namanya waktu itu pasti perasaan kita merasa sangat singkat. Tidak terasa, tidak terasa. Gitu ya. Tapi jika waktu itu belum dilalui, yaitu merasa berat, menunggu seminggu saja, ya, menunggu pengumuman contohnya, meskipun harus menunggu menit, ya, jam, itu sangat lama sekali. Tapi kalau sudah dilalui, yang namanya waktu sangat sebentar sekali. Itulah salah satu karakteristik yang namanya waktu, ya, cepat dan tidak terasa. Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Mu'minun ayat 111-113, ini Allah menggambarkan bagi orang-orang yang lalai di dalam hidup ketika dia masih di dunia, tidak mengoptimalkan waktunya, kemudian nanti di akhirat, nauzubillah, ya, mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menanyakan kepada mereka, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ini sebagai gambaran kalau yang namanya waktu sangat sebentar sekali. Kata Allah, berapa lama, ya, labistum fil ardi adada sinin. Kalian hidup di dunia, ya, berapa tahun? Tentu ketika akan menjawab ini kita sudah menghitung, oh, usia saya apakah 40 tahun, apakah 35 tahun, atau 50 tahun, dan berbeda-beda. Tapi ternyata mereka yang saat itu menyesal di akhirat menjawabnya, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Inginnya menjawab 40 tahun, 35 tahun, sesuai dengan usianya di dunia. Tapi mereka akan menjawab yauman, ya Allah, hanya 1 hari. Itu pun dia ralat. Aw ba'da yaum, bukan 1 hari, tapi apa? Setengah hari. Kemudian dikatakan pas alil adin, jika ingin ada kepastian, tanya.
ya, bagi malaikat yang menghitung waktu itu, yang punya kepastian, maka disampaikan, qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Nah, sebenarnya bukan satu hari kita hidup di dunia itu, bukan setengah hari, bahkan lebih cepat daripada itu. Hanya sekilas zaman. Makanya disebutkan hanya lewat saja. Ya. Inilah yang akan dijawab bagi orang-orang yang memang merasa tidak optimal hidup di dunianya. Makanya pada kesempatan kali ini cocoknya bukan tausiah atau kajian sebenarnya, hanya pada kesempatan kali ini saya hanya sedikitnya ingin mengajak Bapak Ibu semua memaknai waktu kembali, karena kan memang sudah tidak terasa. Sekarang mau berakhir Desember 2021 dan mau masuk ke Januari 2022. Yang namanya waktu sangat-sangat sebentar sekali. Gitu ya. Kalau penyair muda Samadi, ya Anwar Rasid almarhum pernah menyairkan, lahir ke dunia disambut bang, pulang ke kubur diantar, ya, diantar sholat maksudnya antara azan dengan sembahyang, wah hidup alangkah singkat. Jadi kita ya perumpamaan waktu yang sebentar itu, ya, ketika azan kemudian mau sholat itu kan waktunya sangat sebentar sekali, ya. Hidup ya atau lahir disambut, ya, kemudian pulang diantar, ya, ibarat dengan waktu jeda sangat sedikit sekali antara azan, iqomah dan sholat, sangat sebentar sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat rentang waktu yang ada di dunia ini, ya katakan sebelumnya, ya katanya yang namanya bumi ini telah lahir sebelumnya bermiliar-miliar tahun ke belakang. Makanya kan ada sebelum Masehi. Ya, kalau menurut pendekatan ilmu pengetahuan, mungkin fosil terlama yang di Mojokerto ya berusia 500.000 tahun lebih gitu ya. Itu kan menunjukkan 500 tahun lebih menunjukkan sangat lama sekali tentang waktu ke belakang, kita tidak tahu. Tapi tetap keyakinan kita adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak tahu ke belakang bumi ini berapa tahun, dan juga kita tidak tahu ke depan kapan bumi ini akan hancur. Boleh jadi kita hanya mungkin usianya rata-rata ketika Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amaru ummati ma baina sittin wa sab'in, ya, kebanyakan umur umatku itu hanya antara 60 dan 70. Ini ciri khas umat Nabi Muhammad, 60-70 rata-rata standar semacam itu. Ya, dan sedikit yang lewat daripada 70. Nah, kalaupun kita renungi, ya, contohnya 70 tahun atau 60 tahun, maka yang betul-betul kita anggap sebagai usia ideal, itu hanya berapa tahun saja sebenarnya. Karena ketika usia kanak-kanak, belum tahu tentang arti hidup, hakikat kehidupan, ya kemudian itulah masa muda yang hanya berapa tahun, karena di akhir ketika masa tua, orang sudah tidak produktif lagi, betul-betul tidak bisa mengoptimalkan ya tenaganya itu karena sudah kehabisan, maka dirinci lagi ternyata waktu yang tersisa yang kita miliki umur itu tidak ada ya jauh dari bahasa lama sekali, maka hidup kita di dunia itu sangat sangat sebentar. Belum lagi ya, kehidupan kita setelah kita meninggal berapa lama atau sebelumnya, seolah-olah kita hanya sebatas ya, sebutir pasir di antara jutaan miliaran pasir yang ada di pantai. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah surat Al-Hasr ayat 18 yang sering kita gunakan, kita singgung ketika terjadi pergantian tahun baik Masehi ataupun Hijriah. Ya. Padahal yang namanya muhasabah itu senantiasa harus dilakukan oleh umat Islam dalam setiap waktu, ya. Terutama ketika sebelum kita tidur, kita ingat-ingat dari mulai pagi ya kemudian sampai malam ya, apa yang kita lakukan, bertemu dengan siapa saja,
melakukan apa saja? Adakah orang yang kita sakiti hatinya? Adakah orang yang kita ambil haknya? Lalu terus menerus yang namanya muhasabah sebenarnya adalah harus tiap hari. Bukan menunggu momen ya ulang tahun, bukan menunggu momen pergantian tahun, bukan, tapi harus benar-benar kita lakukan tiap saat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod, itu maksudnya adalah supaya kita cepat-cepat berbenah untuk negeri akhirat. Di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Umar bin Khattab bahwasanya hasibu angkusakum qabla ang tuhasabu. Maksudnya adalah apa? Ya, kita melihat ke depan, ya, menyiapkan untuk hari esok. Maksudnya supaya kita harus mengevaluasi diri, ya, sebelum nanti kita dimuhasabah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan luput sedikit pun. Ya, semuanya akan diadili seadil-adilnya. Tidak akan ada yang terlewat. Hasibu angkusakum qabla ang tuhasabu. Maksudnya kan pada kesempatan kali ini kita sedikitnya mengevaluasi dulu. Apakah seminggu ke belakang, sebulan ke belakang, atau 1 tahun ya sebelum selesai ini tahun 2021. Kita evaluasi dulu ya, apakah amalan-amalan kita, amalan-amalan soleh kita meningkat, atau justru sebaliknya malah menurun. Namun terlepas meningkat atau menurunnya amalan soleh, ya kita harus jadikan momentum di akhir-akhir tahun 2021 ini sebagai momentum terbaik untuk mengoptimalkan sisa waktu, untuk memanfaatkan, memberikan amalan yang terbaik. Itulah maksud daripada ya wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod itu. Di antaranya kita harus senantiasa mengevaluasi setiap yang kita lakukan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua, aktivitas Bapak Ibu semua yang selama ini ya, kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, ya, dan mudah-mudahan Allah juga mencatat kita bahwa kita selama di dunia ini ya pernah atau terus-menerus menyiarkan membela agama Islam. Ini makna daripada wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Sebentar lagi 2021 berakhir, masuk ke 2022. Sengaja ya. Biasanya kita bahas hal semacam ini di akhir ya, tapi ada baiknya kita bahas di awal, masih tanggal 1 2 3 supaya apa? Sisa-sisa bulan Desember ini kita selesaikan dengan baik, masuk ke 2022 kita bisa mengawalinya dengan baik pula ya. Baik itu tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib menyebutkan al-waqtu min usulin ni'am. Jadi salah satu pokok kenikmatan atau nikmat yang terbesar yang harus kita senantiasa syukuri adalah masalah waktu yang diberikan kepada kita. Karena waktu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat terbesar. Nikmat terbesar itu banyak. Nah, di antara nikmat terbesar adalah Allah senantiasa memberikan kepada kita waktu. Kita harus senantiasa mensyukurinya. Imam Hasan Al-Basri juga menyebutkan bahwa sesungguhnya waktu itu adalah kehidupan. Al-waqtu huwal hayat. Kita itu ya sebenarnya adalah waktu juga. Disebutkan ya ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Kita itu adalah ya seperti halnya satuan daripada waktu atau hari-hari. Ya. Tubuh kita, jasad kita semuanya adalah kumpulan daripada hari-hari. Ketika hari itu hilang, 1 hari selesai, 2 hari selesai, maka hilang juga itu di dalam diri kita. Semakin hari itu bertambah, bulan, ya, tahun, terus demi tahun, maka semakin sedikit juga eksistensi kita. Makanya benar, ya, semakin waktu bertambah, pada hakikatnya adalah usia kita berkurang. Hakikatnya pertambahan waktu adalah pengurangan usia kita. Innama anta ayyam. Ya, hanyalah engkau itu adalah ya, kumpulan daripada hari-hari. 1 hari selesai, selesai pula
ya bagian dari kita satu hari sudah tidak ada. Waktu adalah kehidupan. Ya, kalau kita tidak punya waktu, bayangkan ya, tiap hari ya kita beraktivitas padat sekali, itu adalah sebenarnya hidup kita. Makanya ya ada semacam persepsi yang berbeda ketika seseorang saya tidak memiliki waktu atau saya sibuk kehabisan waktu. Padahal sebenarnya dirinya itu adalah waktu. Maka pandai-pandailah terkait dengan masalah menghabiskan waktu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah dua hal yang senantiasa abai ya, kebanyakan orang-orang. Ya, nikmatani magbunun fihi makasiru minan nas. Kata Rasulullah, ada dua kenikmatan kebanyakan manusia, orang-orang, mudah-mudahan kita tidak, dengan hadirnya kita tiap subuh, ya, tidak termasuk orang-orang semacam ini. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang-orang itu lalai, tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa beristifadah, tidak bisa mengoptimalkan, lepas begitu saja. Apa dua kenikmatan yang mudah sekali bagi orang-orang untuk mengabaikan, melalaikannya? Yang pertama as-sihat, yaitu masalah kesehatan. Yang kedua al-farog, yaitu masalah waktu luang. Ketika dia sehat, harusnya digunakan banyak membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis taklim, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Tapi karena kesehatannya itu, dia lalai. Akhirnya tidak optimal amalan-amalan soleh. Dan yang kedua adalah yang paling bahaya adalah al-farog, waktu luang. Banyak sekali orang yang merasa saat ini waktunya luang. Tiap hari waktunya luang, tapi tidak kunjung dia mendatangi majelis-majelis, berkumpul dengan orang-orang soleh, atau melakukan amalan-amalan yang soleh. Mungkin saya pribadi, ya, mungkin Bapak Ibu juga semua merasa ya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini, jika kita tidak benar-benar memperhatikannya, sebagaimana Rasulullah SAW ya, memberikan gambaran ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang ya, mereka lalai. Apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang yang lalai di dunia, orang-orang yang tidak mengoptimalkan amal soleh di dunia, ya, dia tidak tadi wal tangdir nafsu ma qaddamat ligod. Memang ya sepintas dia tidak akan merasa menyesal langsung. Orang yang semacam itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, baru dia akan merasakan penyesalan jika apa? Jika nanti hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila maut telah datang menyebutnya. Apabila sudah datang sakaratul maut. Maka kalau sudah demikian apa yang terjadi? Ya, qala rabbirji'un. Mereka, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, nauzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan qala rabbirji'un, ingin dibalikan kembali. Ingin dikembalikan ke dunia. Baru mereka menyesal, ternyata saat itu yang bermanfaat bukan harta, bukan tahta, ya, atau apapun yang mereka usahakan di dunia, yang bermanfaat saat itu ya tiada lain hanyalah amalan-amalan soleh. Maka qala rabbirji'un, mereka minta dikembalikan lagi ke dunia untuk apa? La'alli a'malu sholihan fi ma tarok. Ini terusan ayatnya, yaitu supaya ya mereka ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan soleh yang pernah ia tinggalkan. Ya, tapi tetap jawaban Allah ya ayat seterusnya kala sekali-kali tidak ya barang satu detik pun ya barang sekilas pun tidak akan dikembalikan lagi kemana ke alam dunia untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Itulah siksaan buat mereka. Mereka sadar saat itu bahwasanya kesalahan terbesar adalah ketika mereka mengabaikan, melalaikan ya, waktu ketika di dunia tidak berbuat amal soleh.
Kemudian selain di surat Al-Mu'minun tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti menggambarkan bagaimana penyesalan ya, orang-orang yang lalai ketika di dunianya, yaitu dalam surat Fatir ayat 37, ketika mereka tadi menyesal waktu sakaratul maut, ya, waktu menjemput ya maut, ya mereka begitu menyesal ingin dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan soleh, maka di dalam neraka pun mereka wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit, ya, tersiksa. Apa yang mereka minta? Permintaan mereka tetap hanya satu, bukan apa-apa. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Keluarkan dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Jadi ada semacam dua gambaran. Gambaran tadi ketika sakaratul maut, dia ingin dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan amal soleh. Ketika disiksa pun nanti di neraka, dia tetap meminta ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hanya satu yang diminta, untuk melaksanakan amalan soleh yang tidak sempat ya mereka kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala terus ya menggambarkan penyesalan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa abai, lalai, tidak optimal melaksanakan amal soleh ketika di dunia. Ini salah satu tips ya, strategi supaya kita benar-benar bisa mengoptimalkan terus bahwasanya tiap detiknya senantiasa kita lakukan amal soleh. Kita harus banyak mengingat kematian. Ya. Kata Rasulullah, aksiru zikro hadinil ladzat, ya. Kita harus memperbanyak mengingat apa sih yang membuat hancur atau yang menghancurkan, yang memutus segala kenikmatan, ya. Nikmat berbelanja, ya. Atau nikmat terhadap seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini, maka harus diingat yang akan memutuskan itu semua tiada lain adalah al-maut, yang namanya kematian. Mata yamutu mautan. Sebanyak 172 kali Allah ulang ya, dengan derivasi kata yang berbeda di dalam Al-Quran, menunjukkan inilah di antara satu strategi ya yang cerdas jika kita betul-betul ingin mengoptimalkan hidup di dunia, senantiasa dipastikan melakukan amalan soleh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ya, disebutkan ya, saufa ta'ansul hayat maratan wahidatan. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Hanya satu kali. Dan satu kali ini ya, menentukan kehidupan kita di akhirat sana. Apakah kita akan bahagia sebahagia-bahagianya? Sedikit pun tidak akan merasakan kesengsaraannya, terus bahagia selama-lamanya, abadi? Atau justru ya, akan sengsara, sesengsara-sengsaranya, sedikit pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan, abadi sengsara di sana. Jadi kehidupan kita yang hanya satu kali, kehidupan kita yang hanya singkat dan sebentar ini ternyata menentukan ya, kehidupan kita yang abadi di sana. Tapi idza aistaha bisyaklin sahihin, kita bisa menjalaninya, melaksanakannya dengan cara yang benar sesuai tuntunan ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, mencontoh Rasulullah SAW, fa'inna marratan wahidatan, meskipun hidup kita cuma satu kali, itu sudah apa? Sudah cukup. Jadi ini perlu kita betul-betul memastikan bahwa setiap jamnya, setiap menitnya, ya, tidak ada amalan yang kita lalui, ya, kecuali di dalamnya kita melaksanakan amalan soleh, memiliki nilai-nilai dakwah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada semacam kegagalan paham bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik. Ya. Mereka mengatakan wa qalu lang tamassanan nar illa ayyaman ma'duda. Mereka merasa ya
nanti di akhirat ya, tidak akan lama, meskipun mereka disiksa itu hanya beberapa saat saja api neraka akan menyentuh mereka. Ini jelas ya, suatu pandangan ya, konsep yang sangat keliru sekali, karena pada dasarnya memang hidup kita ya, di dunia ini adalah fana. Tapi ketika nanti kita di akhirat, itulah alam keabadian. Kalau sengsara, sengsara terus ya. Kalau bahagia, bahagia selamanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menyebutkan, ya, tidak ada yang aku sesali ya terhadap sesuatu apapun, ya, kecuali ya, penyesalanku hanya terhadap satu hari, yang dimana pada saat itu mataharinya sudah tenggelam, maksudnya sudah selesai mau berganti hari. Yang terjadi apa? Naqasa fihi ajali walam yajid fihi amali. Yang terjadi adalah umurnya, ajalnya sudah berkurang, tapi amalan-amalannya tidak bertambah. Inilah yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu senantiasa sesalkan, dan oleh kita juga ya, seyogianya harus demikian. Jangan pernah ada satu hari pun terlewat tanpa bertambah ya, amalan baik kita, sebab pada dasarnya ya, hakikat daripada umur kita akan terus berkurang. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala muliakan insyaallah. Tadi disebutkan bahwasanya Imam Ar-Razi menyebutkan al-waqtu min usulin ni'am. Waktu itu adalah nikmat yang sangat pokok ya, salah satu nikmat yang paling besar ya. Maka summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Apalagi ini nikmat yang besar. Nikmat yang kecil saja jika kita tidak mau mensyukurinya. Bapak Ibu, ketika siang hari ya, panas, ya, matahari ya, terik sekali, ya, bahkan berkeringat, lalu meminum ya, segelas air yang dingin, yang sejuk, luar biasa, nikmat sekali. Ya, dahaga kita bisa hilang. Nah, jika nikmat yang mungkin kita itu adalah menganggapnya sebagai nikmat yang kecil, kemudian kita tidak mensyukurinya, summalatus alunna yauma idin anin, itu pun akan dimintai apalagi terhadap nikmat kesempatan, nikmat umur, jatah usia, waktu merupakan nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, nikmat yang kecil saja Allah mintai pertanggungjawaban, apalagi terhadap nikmat yang besar. Di antaranya adalah nikmat waktu yang tidak terasa, terus menerus berputar, diputarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dikatakan ayu zarimatin akbar min tadyi'il waqt, ya. Kejahatan apa ya, atau kesalahan terbesar apa ya, yang dilaksanakan, yang dilakukan ya, daripada kita menghambur-hamburkan waktu ya, daripada kita membunuh kesempatan kita ya, ini yang sangat dikhawatirkan, yang harus dihindari. Ya. Kenapa? Para ulama menyebutkan kalau kita meninggal itu tidak lebih berbahaya, ya, karena sudah kepastian dibandingkan dengan kita menyia-nyiakan waktu. Kalau kematian hanya memisahkan kita antara kita dengan dunia, ya, karena selesai urusan dengan dunia nanti. Tapi kalau melalaikan waktu, itu bisa memisahkan seseorang dengan kehidupan akhirat yang baik, ya, dengan kebahagiaan akhirat yang dijanjikan bagi orang yang melakukan amal soleh. Dia tidak melaksanakan amal soleh, ya, berarti sama halnya, ya, itu adalah perbuatan yang sangat konyol yang dia lakukan, karena akan memisahkan, selain terpisah di dunia, terpisah juga dengan negeri akhirat yang bahagia, yang ada ya di negeri akhirat yang sengsara. Bapak Ibu sekalian, terakhir yang perlu betul-betul kita perhatikan setelahnya kita mensyukuri
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesempatan ini. Kemudian kita bermuhasabah tentang yang telah lalu, ya, mana yang paling banyak yang kita lakukan, ya, apakah bekalnya sudah cukup atau tidak. Maka yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan istiqomah kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ketika kita sudah mengikrarkan diri tentang keimanan kita, Allah lah yang mengurus, yang mengatur alam semesta beserta seluruh isinya. Kemudian kita di sana harus istiqomah. Sebab ya, kalau tidak istiqomah, ke depan yang terjadi ya, bisa terulang. Ya, mudah melalaikan, dengan santai melanggar ketentuan. Maka istiqomah di sini adalah sangat penting sekali. Kenapa? Inilah yang akan membantu kita betul-betul mengoptimalkan sehingga tidak ada waktu yang kita lalui kecuali dalamnya ada nilai ibadah, kecuali dalamnya ada nilai dakwah. Insya Allah dengan istiqomah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, para malaikat akan turun kepada kita. Dalam beberapa tafsir disebutkan apa yang dimaksud dengan malaikat ini akan turun kepada kita, ya, yaitu inda mautihi litakwiyati imanihi. Ya, ketika mereka akan meninggal, ketika tadi sakaratul maut datang, para malaikat datang, ya, tatanazzalu alaihimul malaika untuk menguatkan keimanannya sehingga ya mereka bisa selamat. Karena ya di antara waktu yang sangat ya, menentukan sekali selain ketika waktu hidup di dunia yang bertahun-tahun ia lalui, di antaranya adalah ketika saat sakaratul maut, saat maut akan menjemput. Kenapa? Sebab saat itu setan dengan tipu dayanya, setan dengan musuh nyata buat kita semua akan betul-betul mengerahkan kekuatannya, karena bagi mereka setan laknatullah adalah kesempatan terakhir untuk menggelincirkan manusia, ya, menggoda manusia sehingga ketika sakaratul maut seseorang bisa saja dia lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang yang sudah optimal di dunia kemudian menguatkan istiqomahnya, insya Allah dia husnul khatimah. Di saat sakaratul maut datang, kan kita tahu yang namanya setan luar biasa kuat sekali godaannya kepada kita. Kalau kita tidak melawannya dengan luar biasa, mungkin kita kalah. Dan godaan setan yang paling besar, strategi yang paling kuat, yang paling hebat akan dilancarkan kepada manusia adalah menggoda manusia di saat sakaratul maut. Di saat itulah ya seseorang, ya, kita umat manusia memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jika kita sudah memastikan bisa istiqomah, para malaikat datang membantu kita, menguatkan keimanan kita. Allah takhafu, ya, wala tahzanu, ya, mengingatkan, ya, menghibur kita, jangan takut, jangan sedih. Kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa disampaikan paparan yang singkat. Ini adalah tausiah bagi diri saya pribadi. Ya, pada kesempatan kali ini saya menempatkan diri sebagai warga belajar, tidak ada yang menyampaikan pengajaran dan juga mungkin tidak ada yang sedang belajar dari saya. Kita semua warga belajar, sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada yang digurui. Mudah-mudahan waktu yang senantiasa bergulir, dipergulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita, dan pada hakikatnya kita juga adalah waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan supaya kita bisa istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ade Suryadi, pemaparannya pagi ini begitu luar biasa. Saya sampai diem mulai tadi, waktu saya ternyata banyak sekali yang terbuang. Tanpa kita sadari, ternyata baru kita tahu, baru kemarin rasanya Januari 2021, sekarang sudah Desember 2021.
Tak terasa memang, ternyata waktu itu begitu singkat sebenarnya. Baik, tadi sempat saya lihat ada beberapa teman-teman kita yang raise hand, tapi kok menghilang lagi. Tadi ada Bapak Ahmad Hisol Mutakin. Apa enggak jadi Bapak Hisol untuk baik, sambil menunggu beberapa teman-teman yang mungkin ada permasalahan atau mungkin akan kita sedikit perbincangkan dengan beberapa audien yang bisa bergabung pada pagi hari ini. Ada sedikit sebenarnya permasalahan begini. Halo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Pak Ahmad Hisol. Ya, ini mau Alhamdulillah. tanya ini. Oke, assalamualaikum Pak Ahmad Hisol. Alhamdulillah dalam perjalanan ini Waalaikumsalam sepertinya Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. ini berkaitan dengan materinya sangat luar biasa ini. Ada sedikit tadi berkaitan dengan syukur juga itu. Di Al-Quran itu kan ada ayat yang berbunyi wa qalilum min ibadiyas syakur gitu. Hanya sedikit golongan umatku yang mampu bersyukur itu. Qalilum min ibadiyas syakur. Jadi hanya sedikit yang bisa bersyukur. Di saat Nabi Muhammad SAW ini pernah membaca ayat ini, gitu ya. Beliau semalaman itu menangis. Semalaman itu menangis hingga paginya Sayyidatina Aisyah itu bertanya, apa yang menjadi engkau menangis wahai Rasul? Ya karena ayat ini, wa qalilum ibadiyas syakur. Jadi umat itu Islam itu yang mampu bersyukur itu hanya sedikit. Yang ada itu sedikit-sedikit keluh kesah. Ini saya sendiri juga begitu, sedikit-sedikit keluh kesah. Nikmat yang begitu besar yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita di saat kita dapat coba sedikit saja sudah berkeluh kesah. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana triknya gitu, sehingga kita itu bisa selalu bersyukur, selalu ridho, kemudian bisa masuk golongan yang sedikit itu, karena yang sedikit itu saya yakin orang-orang yang luar biasa. Itu saja, Bu Haji, terima kasih. Sama-sama, baik, terima kasih juga Pak Ahmad Hisol. Sebelumnya hati-hati Bapak di perjalanan. Baik, Bapak Ade bisa langsung dijawab. Apa yang dikeluh kesahkan ini sebenarnya sudah keluh kesahnya dari Bapak Ahmad Hisol. Monggo kami persilakan Bapak Ade. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mohon maaf ini Bapak Ahmad Hisol ya, luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa biqadril imkan ya, sebisa saya bisa sedikit menanggapinya terkait dengan permasalahan ya, bagaimana caranya itu sangat luar biasa, banyak sekali yang perlu kita lakukan. Hanya saja saya ingat kepada pembahasan ya, terkait di dalam surat At-Taubah ya, yang menyebutkan bahwasannya di antara manusia ya, ada yang pernah berjanji ya, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian daripada keutamaannya, apakah itu materi atau hal-hal yang lainnya, maka dia berjanji ya, lanakunanna minas solihin, dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, pernyataan semacam ini sebenarnya adalah pernyataan yang semacam pernyataan yang berbahaya ya. Pernyataan yang dia menginginkan sesuatu yang lebih. Ya, keinginan yang lebih ya, berbeda ya, kita sudah sangat tahu konsep antara mana keinginan dan kebutuhan. Ya, keinginan yang lebih itu akan membuat seseorang lalai daripada bersyukur. Maka di antara dari sekian ya, cara supaya kita bisa terus menafakuri, mentadaburi masalah syukur ini adalah dengan ya, menjaga supaya keinginan kita ya tidak senantiasa dipengaruhi oleh syahwat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan qalilun tuaddi ya, syukrahu ya, khairun min kasirin la tutiquhu.
sedikit ya, sedikit, tapi kita mampu mensyukurinya, itu lebih baik daripada kita memiliki banyak ya, tapi kita tidak mampu mensyukurinya. Ya, semakin banyak, apakah harta kita, apakah semakin tinggi jabatan kita, semakin luas tanah kita, ya, semakin luas juga ilmu kita, dan semakin, maka akan semakin besar pula ya beban ya, tentang masalah syukur ini. Ya. Maka Rasulullah SAW tadi jelas mengatakan kepada kita supaya betul-betul memisahkan. Ya, yang terpenting adalah mensyukurinya dulu terhadap apa yang kita raih, yang kita dapati. Ya, dibandingkan dengan ya kita mendahulukan masalah keinginan-keinginan. Sebab sedikit kita mampu mensyukurinya itu lebih baik daripada kita banyak ya, tapi itu menjadi beban ya. Kita tidak mensyukurinya. Ini mungkin di antaranya yang bisa kita lakukan ya. Fokus kepada bersyukur, ya, tidak fokus kepada meminta atau menginginkan sesuatu. Demikian mungkin Bapak Ahmad Hisol, mudah-mudahan ini di antara Bapak Ibu yang lain yang ada di sini bisa membantu menanggapi, bisa membantu jawaban, mungkin ada yang lebih tepat gitu ya. Aduh, baik, terima kasih Ustadz Ade. Saya tidak tahu, tidak bisa berbicara kalau sudah membahas masalah waktu. Ternyata memang kuncinya adalah bersyukur sebenarnya. Kadang apa yang kita lakukan selama ini masih diselingi, bahkan bukan hanya diselingi, apa yang kita lakukan sampai detik ini ternyata masih lebih banyak nafsunya daripada apa yang kita butuhkan. Jadi saya pernah mendengar ketika saya pernah ngaji di sebuah tempat, salah satu kiai beliau mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita bisa pengen ngatur waktu, kita lihat dari ngajinya. Bilangnya begitu Ustadz. Mungkin nanti bisa diluskan lagi. Jadi kalau kita dalam sehari itu bisa menyempatkan waktu kita untuk mengaji, paling tidaklah mungkin dalam berapa lembar, jangan satu ayat, beliaunya mengatakan jangan satu atau dua ayat, minimal 1/4 dari juz yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita yang kita anggap itu sulit, yang kita anggap secara akal tidak bisa diselesaikan, ternyata hanya dengan mengaji semua pekerjaan bisa selesai. Mungkin Ustadz bisa meluruskan apa memang benar seperti ini nih Ustadz? Betul sekali Ibu yang Ibu sampaikan itu. Ya. Bahkan kan disebutkan ketika dalam kurun waktu tertentu, ya beberapa waktu tertentu kita tidak membaca Al-Quran, intensitas kita dengan Al-Quran menurun, bahkan jauh lepas, ya kita sudah dianggap orang yang telah membiarkan ya mahjur terhadap Al-Quran. Kemudian sering ya bahkan kita sendiri merasakan, menganggap ya kesannya itu, atau mungkin di kebanyakan orang, ketika kita harus membaca Al-Quran satu hari satu juz, ya, duduk berlama-lama dengan Al-Quran, dan yang lain-lainnya, intinya habis seolah-olah waktu dengan Al-Quran, sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai, sehingga seolah banyak giat yang lainnya tidak diikuti. Itu sebenarnya adalah kesan atau persepsi yang sangat keliru. Betul apa yang Ibu katakan tadi, ya, karena kan pada dasarnya apa yang kita kejar itu adalah untuk kebutuhan. Ya, semakin tinggi keinginan kita, maka semakin besar juga kebutuhan kita. Kalau semakin besar kebutuhan kita, maka akan semakin banyak juga waktu yang harus kita luangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu. Ya. Terus tiap hari bergulir dari pagi sampai malam kita kejar, terus kita sibuk dengan rapat yang dilakukan, sementara yang di rumah semacam apa tidak diperhatikan, dan aktivitas-aktivitas yang banyak yang lainnya. Sementara kita lupa bahwasanya yang menciptakan kebutuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang memenuhi kebutuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai salah satu resep, sebagai salah satu solusi untuk seluruh permasalahan yang ada. Kita tidak bisa atau tidak boleh bahkan menganggap
ketika kita disibukkan dengan Al-Quran, hal-hal yang lain, yang rezeki kita menjauh daripada kita. Bahkan sebenarnya dengan meningkatkan intensitas kita dengan Al-Quran, waktu digunakan dengan banyak ya, membaca Al-Quran, mengkaji bahkan mengamalkan Al-Quran, pada saat itu biarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat waktu kita menjadi efektif. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita betul-betul tidak tahu apakah ini pekerjaan yang harus kita ikuti, apakah hal lain yang harus kita tinggalkan. Kita tidak tahu karena yang mengetahui segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita interaksinya dengan Al-Quran tinggi, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala arahkan. Setelah membaca Al-Quran, ternyata hal ini tidak perlu dikerjakan. Terbukalah kesadaran kita itu tidak perlu dikejar-kejar dan yang lainnya. Sehingga hidup kita adalah betul-betul efektif dengan Al-Quran. Jadi jangan dianggap membaca Al-Quran menghabis-habiskan waktu, ya membuang-buang waktu, sehingga kita tidak bisa ikut ini, tidak ikut itu, ya tidak bisa melaksanakan ini, tidak melaksanakan itu, tidak ya. Tapi setelah Al-Quran betul-betul dibaca oleh kita yakin Allah yang memberikan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan kita, karena kan pada dasarnya apa yang dikejar terkait dengan kebutuhan kita, maka semuanya akan menjadi apa? Menjadi efektif. Dibukakan mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Karena kan modal manusia pada dasarnya tiap hari hanya 24 jam. Tapi kalau kita tidak tahu mana yang paling efektif akan sulit. Ya. Tadi sampaikan masa produktif kita hanya rentang waktu dari umur keberapa sampai umur keberapa. Setelah itu ya apapun yang kita inginkan, apa daya tangan tak sampai, tenaga sudah tidak ada. Ya, kemudian umur sudah habis pula, sehingga akhirnya kita hanya apa? Mengenang saja, hanya berhayal, berkeinginan saja. Maka yang paling penting adalah betul tadi masalah efektivitas waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa ditunjukkan mana yang harus kita lakukan. Pada dasarnya kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita, hanya Allah dengan arahan bimbingannya di antara dengan Al-Quran mudah-mudahan mengarahkan terhadap hal itu. Demikian Ibu. Baik Ustadz, ini masih ada satu penanya lagi dan ini saya harapkan adalah penanya terakhir kepada Ibu Herminingsih. Assalamualaikum Bu Herminingsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan waktu yang begitu mepet Ibu, monggo Ibu mohon luar biasa sekali. Terima kasih Bu Leli. Sama-sama Bu Hermi. Materi hari ini Ustadz Ade, Masya Allah. Saya ingin bertanya pendapat Ustadz, bagaimana agar selalu bersyukur atas segala keadaan. Kadang kita menghadapi keadaan yang tidak mengenakan hati kita, tapi kita harus selalu bersyukur. Bagaimana caranya itu Ustadz? Dan bagaimana istiqomah untuk terus berada dalam bisa mengelola waktu luang dengan baik. Saya pernah membaca bahwa jangan tinggalkan suatu kajian, walaupun itu dalam YouTube. Jadi salah satu cara saya ya berusaha untuk berada di sini dan alhamdulillah diterima oleh penanggung jawab Bu Lutfi dan Pak Rasikin dan teman-teman di sini. Itu salah satu ikhtiar saya. Kalau bagaimana menurut pendapat Ustadz Ade? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herminingsih, bisa langsung dikomunikasikan Bapak Ade sekaligus karena waktu kita sudah mepet dan sudah habis. Mungkin nanti Ustadz Ade langsung memberikan statement untuk penutup acara pada kajian pagi hari ini. Kami persilakan Pak Ustadz Ade. Baik, terima kasih Ibu Herminingsih. Ini adalah sahabat saya Bu di PJ Bahasa Internasional. Salam juga Bu ke teman-teman yang lain. Terkait pertanyaan Ibu yang barusan, senada yang disampaikan oleh Bapak Hisol tadi di awal, hanya ingin saya tambahkan sebagai jawaban di antara yang bisa kita kerjakan, selain tadi betul-betul menyeimbangkan atau menahan, mengontrol diri terkait dengan keinginan-keinginan kita, sebab keinginan-keinginan kita yang di luar kebutuhan, yang ada malah tuntutan-tuntutan dan akan melupakan masalah syukur. Sedikit, tapi kita mampu menunaikan syukurnya, itu lebih baik daripada kita memiliki banyak, tapi kita tidak mampu menunaikan syukurnya. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini adalah masalah fokus. Ya.
fokus terhadap apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memikirkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan, penilaian-penilaian orang lain, tapi kita apa? Betul-betul fokus ya. Kalau kita benar-benar fokus, maka insya Allah yang ada nanti akan terjadi terhadap diri kita semakin mudah untuk melaksanakan apapun. Semakin ringan kita melaksanakan aturan, ketentuan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita ada semacam pertimbangan bagaimana nih penilaian orang lain, pertimbangan untung ruginya, ya baik dan buruknya segala macamnya, gitu ya. Tidak fokus bagaimana amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya adalah masalah syukur. Karena tadi ya statementnya apa yang disebutkan Pak Hisol tadi di awal, ya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Makanya para sahabat juga ya apa namanya mereka di antara doanya Allahumma ja'alna minal aqallin, ya Allah golongkanlah kami terhadap orang-orang yang minoritas ya, orang-orang yang sedikit, karena orang-orang sedikit inilah yang memiliki keistimewaan, di antaranya adalah orang-orang yang bersyukur. Kemudian perlu diketahui bahwa inti daripada syukur ya adalah kan untuk menambah ya, menambah manfaat, menambah anugerah, rezeki, karunia yang Allah akan senantiasa berikan kepada kita. Semakin kita yakin dengan banyak bersyukur, maka akan semakin bertambah. Ya, karena kan rumusnya ketika seorang tidak bersyukur, maka dia telah dikalahkan dengan keinginan-keinginannya. Dia lupa kalau keinginan-keinginannya itu yang lebih banyak dan lebih banyak, semakin banyak lagi, itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Maka jangan terbalik ya. Semakin kita tinggi keinginannya, tinggikan pula rasa syukur kita. Semakin ambisi kita tinggi ya, kebutuhan-kebutuhan kita banyak, maka yang ditingkatkan ya harus rasa syukur ya. Boleh jadi rasa syukur ini akan lebih jauh rasionya dengan amalan usaha yang kita lakukan. Usaha kita sudah maksimal, ikhtiar kita sudah optimal, ya. Tapi kalau bisa rasa syukur ini berlipat-lipat lebih optimal, berlipat-lipat lebih maksimal. Karena apa daya, ya, usaha kita hanyalah usaha dunia, usaha kita adalah usaha seorang manusia, semuanya Allah yang menentukan. Sementara rumus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah berbagai macam keinginan, ya, berbagai macam rezeki semakin bertambah, itu adalah dengan rasa syukur. Jadi konsepnya jangan sampai terbalik ya. Sebab tadi disebutkan ketika kita ingin lebih, itu salah satunya dengan syukur, bukan menambah usaha. Usaha boleh dimaksimalkan, tapi jangan lupa syukurlah sebenarnya kunci untuk supaya kebutuhan kita yang banyak itu semakin Allah karuniakan kepada kita. Demikian mungkin Ibu Herminingsi. Mungkin di akhir yang bisa saya sampaikan hanyalah tetap ya tadi, pertama kita mari mensyukuri ya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai detik ini ya, kita masih diberikan kesempatan. Yang kedua, kita bermuhasabah di tahun yang lalu, tahun ini 2021 atau di 2020 dan tahun-tahun ke belakang, dari mulai kita terhitung katakan usia balik saat ini, apakah sudah siap ya dengan persiapan menuju negeri akhirat. Kalau contohnya saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita yang telah Allah panggil lebih awal, Allah wafatkan, kita berbaik sangka Allah sayang kepada mereka, dan kita berbaik sangka mereka pun sudah siap dengan amalan-amalan menuju negeri akhirat. Kemudian Allah juga maha sayang kepada kita semua. Allah belum kunjung mewafatkan kita. Allah terus-menerus memberikan kesempatan umur, jatah usia kepada kita, sebab Allah tahu dan kita pun sadar bahwasanya bekal kita untuk menuju negeri akhirat itu belum cukup banyak.
sehingga Allah terus berikan kesempatan-kesempatan ini. Maka setelahnya dimuhasabah, apakah bekal kita sudah cukup atau tidak, maka segera kita beraksi, kemudian kita istiqomah. Sebab kalau Allah terus memberikan kesempatan kepada kita, kemudian kita tidak kunjung memanfaatkannya, harus sampai tahun berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita. Khawatir tadi kita menyesal ketika saat maut datang, kita menyesal dan meminta dikembalikan ke dunia untuk melakukan satu, yaitu amalan soleh, ketika betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan janjinya bahwa penyesalan itu ada di akhirat bagi orang-orang yang lalai terhadap waktunya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa istiqomah segala aktivitas kita tiap waktunya, bisa memanfaatkan, bisa memastikan ada nilai dakwah, ada nilai ibadah. Jangan sampai hidup yang satu kali ini, hidup yang sangat singkat ini, hidup yang menentukan kita bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, ya, kita tidak menodainya, kita tidak melakukan kesalahan atau dosa-dosa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya dan juga tambahan ilmunya yang sudah diberikan kepada kami pada kajian pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari apa yang sudah pemateri sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga itu adalah pembelajaran yang luar biasa untuk kita untuk lebih baik lagi ke depannya, karena waktu kita ternyata sedikit lagi ditambah dengan usia kita. Kalau kita mengingat bahwa umur umat Nabi hanya berkisar antara 60 sampai 70, dan kalau kita hitung ternyata waktu kita sudah tinggal menghitung, kita tinggal nunggu antrian sebenarnya. Mudah-mudahan dengan kajian pagi hari ini kita bisa menambah lagi dan lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap bersyukur dan bersyukur atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita itu merupakan apa yang Allah berikan sebagai kebutuhan kita juga, sehingga kita nyambung antara apa yang kita inginkan dengan apa yang memang Allah butuhkan untuk kita. Terima kasih Ustadz Ade sudah bergabung bersama kami pagi ini, dan terima kasih juga ilmunya sudah berbagi ilmu dengan kami semua. Terima kasih juga untuk seluruh hadirin pemirsa kajian pagi Ketika Madrasah pada pagi hari ini. Hanya mengingatkan kembali bahwa kajian ini terselenggara mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pukul 5.15 sampai pukul 6.15. Baik, kajian pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator Syarifatul Laili dari Mondoso mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Ade, terima kasih semua panitia pagi ini. Narasumber. Selamat bertugas, hati-hati di jalan yang berangkat. Mari kita hitung dulu, mulai dari 3 kita unmute. 2. Cepat sehat Pak Syarif, mudah-mudahan cepat pulih lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.